Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan sajikan satu berita yang kita kutip dari atau kita ambil dari Gelora News, portal Gelora News Twitter hari ini, tanggal 27 Januari 2023. Berita ini berkaitan dengan masalah dugaan pencapresan dan pasangan Puan Maharani dipasangkan dengan Yusril Iza Mahendra, yaitu Ketua Umum PBB Partai Bulan Bintang saat ini. Judulnya ditaruh beritanya, Yusril mau berpasangan dengan Puan, sudah pamer brosur. Nah, itu judul yang ini oleh Gelora News hari ini. Beritanya adalah rupanya Yusril Iza Mahendra justru juga ingin mencalonkan diri di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang mendambahkan pencalonan wakil presiden dan berduet dengan pimpinan PDIP yaitu Puan Maharani. PBB bahkan mengeluarkan selebaran duet Puan Yusril. Jadi posisinya Puan sebagai capresnya, calon presidennya, dan Yusril sebagai cawapresnya. Pamflet duet Puan Yusril dipamerkan Sekjen PBB Afriansa Nur di status WhatsApp. Ada beberapa desain pamflet yang dipamerkan. Desain pamflet pertama berisikan logo PDIP disandingkan dengan logo PBB. Di atas kedua logo ditulis besar-besar kata koalisi. Pamflet ini berlatar belakang abstrak merah putih. Pamflet kedua memuat foto Puan dengan rambut disanggul mengenakan kebaya merah disandingkan dengan Yusril yang mengenakan jas hitam. Puan Yim tahun 2024, bunyi tulisan bercetak tebal di atas foto keduanya. Saudara sekalian, kemudian pamflet ketiga berisi logo kedua parpol, lalu di bawahnya tertulis besar-besar koalisi 313 merah hijau 2024. Di bawahnya ada tulisan dengan ukuran kecil dan tipis, yakni sistem pemilu proporsional tertutup. Pamflet keempat memuat foto Puan mengenakan busana Bali disandingkan dengan Yusril yang tampil dengan baju koko warna putih dengan sajadah dililitkan di lehernya. Di bawah foto Puan dan Yusril ada logo kedua parpol, Journey to 2024, bunyi kalimat tersebut. Desain pamflet kelima semakin mengerucut, yaitu logo bulan bintang, bulan sabit PBB melingkari logo kepala banteng, lengkap dengan satu bintang di atasnya. Di bawah logo itu ada foto Puan dan Yusril bersatu membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Tulisan di pamflet tersebut. Afriansa Nur mengklaim pendekatan PBB dengan PDIP kian intens sejak sama-sama berjuang menggolkan sistem pemilu proporsional tertutup. Lambat laun komunikasi kedua parpol mengarah ke soal Pilpres. Apalagi di Rakornas PBB yang lalu, Pak Jokowi juga bilang Pak Yusril ini sebenarnya punya potensi maju di Pilpres kalau mendapat 20%. Pak Jokowi akan dukung, gayung bersambut. Kita komunikasi dengan Pak Hasto, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, dan Pak Said Abdullah, respon positifnya, kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu kepada rakyat merdeka tadi malam. Apa modal PBB sehingga berani memasangkan Yusril dengan Puan? Pria yang akrab disapa dengan Ferry menerangkan Yusril punya segudang pengalaman di bidang hukum dan pemerintahan. Yusril pernah memegang posisi strategis di era Presiden Gus Dur, Megawati, hingga SBY. Dia melanjutkan, Yusril juga punya modal popularitas yang tinggi. Kami sudah melakukan survei internal, tingkat keterkenalan Pak Yusril ini 75%. Padahal belum branding apa-apa loh dibanding calon lain. Kemudian, saudara sekalian, lantas bagaimana tanggapan dari PDIP?
Sekjen Hasto membenarkan jika PDIP memiliki kesamaan agenda politik dengan PBB, khususnya soal sistem pemilu coblos partai. Selain itu, baik PDIP dan PBB maupun Yusril dan Bu Mega punya banyak irisan sejarah. Namun soal Capres-Cawapres, Hasto angkat tangan. Dia menyerahkan keputusan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, ibunya Puan. Kalau sudah berkaitan dengan Capres dan Cawapres, maka Ketua Umum partailah yang oleh Kongres diberikan kewenangan untuk memutuskan. Jadi tunggu keputusan Bu Mega, lanjut Hasto. Terus pertanyaan berikutnya adalah, bisakah Yusril duet dengan Ibu Puan? Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno pesimistis dengan hal ini. Menurutnya wacana ini mirip-mirip dengan wacana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesa dan Fahri Hamzah dan Anies Mata dari Partai Gelora yang ingin nyapres. Ini lagu lama, ini sebatas wacana politik yang tidak terlalu kuat. PDIP juga sepertinya tidak terlalu berharap. Menurutnya jika Puan yang bakal diusung PDIP, maka pasangannya harus punya modal elektabilitas tinggi agar bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Yusril tidak pernah muncul di survei, partainya juga tidak ada di parlemen. Jadi dilihat dari berbagai penjuru mata angin, itu bukan Yusril, minimal Prabowo pasangan Puan. Ia tidak menampik modal pengalaman Yusril di bidang hukum dan pemerintahan, sangat mentereng. Namun dari berbagai survei yang dirilis belakangan ini tidak pernah memotret Yusril punya potensi maju di Pilpres 2024. Sehingga wacana PBB memasangkan Yusril dengan Puan nilainya cenderung utopis. Hayalan gitu ya, utopis itu hayalan. Yusril masih kalah mentereng dengan sejumlah nama besar. Pada level partai nggak lolos parlemen. Nama Yusril juga nggak pernah masuk radar survei. Itu terkesan kosong dan sebatas angin lalu. Nggak mungkin terwujudlah, kata pengamat politik dari UIN tersebut. Ya itulah berita soal pencalonan pencapresan Puan sebagai capres dari PDIP dan Yusril sebagai cawapres. Ya sayangnya memang kalau Yusril memang seorang intelektual ya, ahli hukum tata negara dan punya pengalaman di pemerintahan yang cukup panjang, puluhan tahun ya. Sejak dari Pak Harto dia sudah berkecimpung ya, mantan anggota DPR ya, kemudian dari Mensesnek, Menteri Hukum dan HAM, dan saya kira secara kapasitas memang jauh lah dibanding Ganjar ya, yang populer walaupun surveinya tinggi, tetapi dari sisi kapasitas yang Yusril jauh melampaui mereka itu. Termasuk juga Prabowo, tentunya di bidang masing-masing. Tapi untuk Ganjar misalnya, kalau Prabowo keahliannya mungkin di pertahanan ya, tentara. Tapi dari sisi misalnya yang Ganjar saja itu jauh lah. Yusril jauh dari sisi kapasitas Yusril melampaui mereka semua. Bagaimana dengan Anies? Saya kira kalau Anies bisa dari sisi pengalaman Yusril masih melebihi pengalaman. Dari sisi kapasitas keilmuan masing-masing memiliki kapasitasnya sendiri sesuai dengan bidang ilmu yang mereka geluti selama ini. Nah, tetapi dari sisi popularitas, elektabilitas, mungkin karena selama ini Yusril tidak pernah dipotret sebagai salah satu oleh lembaga survei, diikutsertakan untuk membaca pikiran atau aspirasi masyarakat terhadap yang bersangkutan. Nah, tetapi kan tadi dikatakan oleh PBB, Sekjen PBB, bahwa Yusril Ija Mahendra ada survei internal bahwa dia memiliki dikenal orang punya popularitas sampai 75%. Itu bisa benar karena memang Yusril ini bukan anak hari ini. Dia memiliki pengalaman panjang di pentas politik, kemudian intelektual ya. Banyak orang kenal. Saya kira se-Indonesia ini rata-rata orang kenal Yusril Ija Mahendra. Nah, problem yang berat bagi Yusril adalah dia punya partai yang amat kecil dan tidak lolos parliamentary threshold PBB ya. Tidak lolos parliamentary threshold. Itu problem utamanya saya kira. Andaikan dia PBB itu misalnya, ya anda usah banyak, 25 kursi di DPR pasti dilirik orang. Apalagi dia punya
kapasitas, punya pengalaman yang panjang, seorang ilmuwan hukum yang terkenal gitu ya. Jadi cuma itu saja orang ragukan, apakah iya Puan Puan atau PDIP misalnya dengan partai yang nol parliamentary threshold itu apakah iya PDIP mengambil resiko untuk walaupun PDIP sendiri bisa mencalonkan secara sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Maksudnya bisa memenuhi syarat, dengan PDIP saja dia bisa memenuhi syarat untuk mengusung capres-cawapres gitu loh. Nah, tetapi karena belum pernah, tapi siapa tahu mereka punya data bahwa secara diam-diam beberapa bulan terakhir atau dari tahun kemarin mereka mencoba untuk mensurvei dua tokoh ini, baik Puan maupun PDIP. Yusril. Kalau PDIP, kalau Puan, sekalipun misalnya di publik yang disurvei sekarang ini kan dianggap banyak penggiringan ya, di penggiringan opini. Siapa tahu Puan ya itu secara internal juga punya posisi elektabilitasnya sudah tinggi yang tidak banyak diketahui itu karena tidak dipublikasikan. Nah, kemudian disiplin kader partai itu jauh lebih mumpuni. Jadi kalau misalnya kader partai seluruh Indonesia itu misalnya dikalkulasi termasuk simpatisannya taruhlah misalnya 40 sampai 50 juta orang. Ya, di luar masih yang lain-lainnya yang bersimpati belum kampanye. Itu pasti ya, rata-rata dari mereka pasti begitu PDIP memutuskan Puan Maharani sebagai capres, maka seluruh kader taat dan tunduk, termasuk juga kader dan simpatisan terutama yang fanatik ya. Terutama saudara sekalian, kalau kita lihat sejarah PDIP itu kan gabungan dari beberapa partai ya, yang Partai Kristen, Perkindo, kemudian peleburan partai-partai waktu itu. Perkindo itu gabung dengan PDI, kemudian Murba ya, kemudian PDIP sendiri PNI ya, kemudian merubah pada tahun 90-an akhir ketika awal atau akhir gitu. Itu kan dia kemudian bisa dirubah nama ketika Bu Mega pimpin jadi ini sebagai partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, merubah jadi perjuangan katanya kan logonya pun diperbaharui sedikit walaupun tetap sama-sama bantengnya, kepala banteng. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa ada satu segmen masyarakat yang yang begitu termasuk besar, yaitu dari kalangan mereka yang bersimpati terhadap PKI dan komunis dan mungkin keluarganya, itu diduga jumlahnya puluhan juta orang, 20 sampai 25 bahkan ada yang mengatakan 30 juta orang karena sudah berkembang biak. Itu rata-rata mereka aspirasi politiknya dalam pemilu ke pemilu memberi dukungan terhadap PDIP. Jadi ketika misalnya Puan disodorkan walaupun misalnya di survei tidak terlalu tinggi dan itu adalah calon PDIP, maka mereka ini akan sebagian besar tumpah suaranya untuk memberi dukungan kepada Puan. Sementara Yusril boleh dikata sebagai mewakili umat Islam modernis lah, seperti yang dikatakan oleh Yusril sendiri. Jadi bisa saja, bisa terjadi, segala kemungkinan bisa terjadi. Kita tidak tahu apa yang mereka sudah lakukan atau tidak tahu. Ini hanya sekadar gimmick dari sekjennya PBB yaitu Pak Ferry. Ya, gimmick aja untuk apa gitu loh. Ya, untuk biar didiskusikan di ranah publik oleh PBB ini. Kira-kira begitulah. Tetapi Pak Yusril sendiri harus diakui bahwa dia punya pengalaman sejak Pak Harto. Dia malang melintang sebagai ilmuwan politik, sebagai ilmuwan politik dan hukum, dan dia menjadi menteri berapa kali, ya, lama di sekretariat negara, jadi dosen dan lain sebagainya, pengacara terkenal, dikenal lah, dan sangat mumpuni lah menurut saya. Dibanding misalnya Ganjar, misalnya ya, Ganjar, Prabowo, mungkin Yusril jauh lebih brilian dari sisi itu ya, dari sisi, dan mungkin juga di satu sisi Anies ya. Sisa, dan dia juga tidak terlalu meledak-ledak, misalnya dia santai ya, orangnya cerdas, suka belajar, suka membaca, ya seperti itulah Anies Rashid Baswedan gitu loh. Itulah Muslim modernis itu ya, tipe-tipe itu gitu loh. Nah, demikian kawan-kawan sekalian video yang kita buat pada kesempatan itu untuk nambahin berita ya terkait dengan kemungkinan rencana yang menurut berita itu oleh
oleh itu ya, melalui bacaan mereka terhadap berbagai pamflet yang ditunjukkan oleh Sekjen Partai Bulan Bintang. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.